Saya hanya jelaskan ini aja ya, sebetulnya pengaruh ini apa ya. Oke Bang. Jadi kan ini kan judulnya pengaruh pelatihan, pengembangan karir dan penghargaan terhadap kepuasan pegawai. Jadi berarti ini judul penelitianmu ini kalau kita lihat dari pendekatan kuantitatif, tentu nanti akan Anda analisis apakah hipotesis itu ada berpengaruh antara variabel X terhadap Y. Lalu hipotesis kedua, apakah tidak ada pengaruh antara variabel X dan variabel Y. Tentu kan akhirnya nanti akan terjawab ini berpengaruh terhadap ini. Contoh pengaruh variabel X1 terhadap variabel Y, pengaruh X2 terhadap variabel Y, pengaruh X3 terhadap variabel Y. Dan terakhir pengaruh X1, X2 dan X3 bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y. Nah, jadi menggunakan pakai analisis data SPSS. Tentu teknik pengumpulan datanya ada questionnaire, ada wawancara, ada observasi lapangan. Sumber datanya ada dua, data primer dan data sekunder, kan gitu ya. Nah, itu aja sekedar untuk membuka wawasan, berarti penelitiannya pendekatan kuantitatif. Oke, baik, terima kasih ya. Itu Bang. Manajemen program gizi. Jadi yang saya mau minta penjelasan dari dia singkat terkait dengan manajemen program gizi tadi. Kira-kira singkat aja untuk menjelaskan ini biar memperkuat. Oke, silakan. Jadi Pak, sebenarnya hipertensi ini kan penyakit yang lumayan tinggi tingkat prevalensinya di Indonesia Pak. Jadi kami maka dari itu kami pilihlah hipertensi ini untuk kami wawancarai dari pihak puskesmas. Jadi kami tujuan penelitian kami ini pengen tahu bagaimana tindak dari puskesmas terhadap masyarakat yang terkena hipertensi, terus bagaimana pola makannya yang dianjurkan dari pihak puskesmas ke masyarakat yang terkena hipertensi. Oke, betul ya. Berarti ini pendekatan kualitatif penelitiannya. Tapi kan butuhkan informasi nanti kan, informasi yang tentu akan saya jelaskan secara mendalam, secara komprehensif itu untuk bisa mendapatkan penjelasan terkait dengan program gizi ini. Gitu ya. Oke, baik, terima kasih ya. Dan saksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, studi kasus pada kantor Samsat Kota Medan. Jadi sebenarnya AD itu tujuannya untuk mencari kesadaran wajib pajak. Berarti objeknya wajib pajak. Pajak. Tentu arahnya ke kantor Samsat Kota Medan. Makanya diarahkan ke situ sesuai dengan judul penelitian ini. Berarti ini termasuk kepada penelitian kuantitatif. Kuantitatif. Karena dia mencari pengaruh. Nanti akan menjawab hipotesis apakah hipotesis pertamanya ada pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y, ya kan? Atau tidak berpengaruh terhadap variabel X dan variabel Y. Jadi ini kuantitatif. Karena pada umumnya kan penelitian itu kan ada dua, penelitian dengan pendekatan kuantitatif, penelitian dengan pendekatan kualitatif. Kalau punya adik ini yang kuantitatif, tentu nanti akan menganalisis datanya menggunakan SPSS, menganalisis datanya. Teknik pengumpulan datanya bisa melalui wawancara, questionnaire, studi pustaka, observasi atau studi lapangan. Jadi itu berkaitan dengan diskusimu tentang pengaruh. Kira-kira demikiannya. Oke Bang. Dengan manajemen sumber daya manusia. Tentu kan manajemen sumber daya manusia ini arahnya nanti berkaitan dengan kinerja pegawai atau kinerja karyawan. Tentu ada beberapa faktor yang mempengaruhi terhadap kinerja tadi. Di antaranya ada disiplin kerja, ada kompetensi, ada latar belakang pendidikan, ada gaya kepemimpinan, ada lingkungan kerja, ada budaya kerja, dan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja tadi. Itulah yang akan mempengaruhi terhadap kinerja tadi. Ada motivasi, ada produktivitas. Maka saya tanya tadi beberapa bidang yang mempengaruhi terhadap kinerja tadi di dalam sumber manusia tadi banyak.
faktor-faktornya. Itulah yang mau diangkat menjadi suatu penelitian, dan itu nanti bisa pendekatannya dengan pendekatan kuantitatif. Itu kira-kira berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia. Itu saja ya. Oke deh.